09017. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya dengan Dr. Dinda yang bertugas di klinik ini pada pagi hari ini. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Nah, Dok. Oh, dengan Ibu Ina di. Oke, Ibu Ina. Umurnya berapa Ibu Ina? 30 tahun, Dok. Oke, 30 tahun di. Oke, ada yang bisa saya bantu Bu? Mau pasang Audi, Dok. Oh, mau pasang Audi atau AKDR di? Oke Ibu. Ibu sudah sebelumnya Ibu sudah pernah dengar apa itu AKDR? Pernah, Dok. Oh, pernah di. Oke Ibu. Nah, jadi saya ulang kembali Bu Di. Nah, jadi AKDR itu alat kontrasepsi yang paling efektif di Ibu. Nah, dia itu berjangkau waktu yang lama, kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Dan juga pemasangan AKDR ini setelah pemasangan itu dia langsung efektif Ibu Di. Tapi pada pemasangan ini nanti akan ada darah yang keluar, tetapi Ibu tidak usah khawatir karena akan hilang, dan haidnya juga Ibu akan lebih lama, tetapi Ibu tidak usah khawatir karena ini nanti akan terjadi di awal-awal pemakaian saja. Oke Ibu, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan untuk Ibu untuk mengetahui apakah Ibu bisa dipasangkan alat AKDR ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Oke, bersedia di. Oke Ibu, haid terakhirnya kapan? Kemarin, Dok. Oke, Ibu bagaimana haidnya? Apakah apakah lamanya itu berapa lama Ibu? 1 minggu, Dok. Oh, kurang lebih 1 minggu di. Oke Ibu, banyaknya itu seperti apa Bu? 2 kali ganti pembalut, Dok. Oh, 2 kali ganti pembalut Ibu. Oke. Apakah ini Ibu disertai dengan nyeri haid? Tidak, Dok. Oh, tidak di. Ibu tidak pernah mengalami nyeri haid sebelumnya? Oke. Anaknya Ibu sudah berapa? 2, Dok. Oh, 2 di. Oh, jadi ini Ibu ingin menjalankan kehamilan di. Oke. Apakah Ibu ada kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan? Tidak, Dok. Oke. Apakah Ibu mempunyai riwayat keputihan? Tidak, Dok. Oh, tidak juga di. Oke Ibu. Apakah Ibu pernah punya riwayat penyakit infeksi menular seksual Ibu? Tidak, Dok. Oh, tidak di. Oke Ibu. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu pernah atau sering bergonta-ganti pasangan? Tidak, Dok. Oh, tidak juga di. Oke Ibu. Nah, oke. Oke Bu, jadi saya akan melakukan pemeriksaannya. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Bersedia di. Oke Ibu. Silakan Ibu mengosongkan kandung kemihnya. Saya mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu Ibu. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan AKDR. Jadi yang pertama itu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, jadi alat dan bahannya di sini terdapat bantal sebagai manikin, terdapat spekulum cucur bebek, setelah itu terdapat klem untuk menjepit, crocodile forceps, terdapat alat untuk melakukan TTV, terdapat kasa steril, handscoon steril, antiseptik, dan AKDR. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke pertama itu kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Nah, di pemeriksaan abdomen ini kita untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda benjolan, massa atau tumor yang ada di daerah suprapubik. Nah, setelah itu kita melakukan tekanan pada daerah abdomen. Kita tekan, kita nilai apakah ada tumor, apakah ada massa, apakah ada bagian yang terasa kasar atau tidak. Nah, setelah itu kita melakukan cuci tangan menggunakan antiseptik. Nah, setelah itu kita memakai sarung tangan steril atau sarung tangan DTD.
Setelah itu kita lakukan disinfeksi pada genitalia eksterna menggunakan kasa steril di bagian vulva dari medial ke bagian lateral. Nah, setelah itu kita lakukan 2-3 kali, lalu dibuang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita melakukan pemasangan duk steril. Nah, setelah itu kita menginspeksi apakah ada sekret yang keluar. Kalau terjadi adanya keluar sekret, kita melakukan lagi pembersihan pada daerah mulut vagina. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi pada daerah vulva kanan dan kiri. Kita nilai di sini apakah ada rasa nyeri atau tidak, terdapat tumor atau tidak, terdapat massa atau tidak. Nah, setelah itu kita melakukan pemasangan spekulum. Nah, setelah itu identifikasi porsio. Nah, setelah itu kita mengunci spekulum cucur bebek. Nah, setelah itu di sini kita menginspeksi pada bagian vagina dan serviks. Kita lihat apakah ada benjolan, apakah terlihat ada sekret. Jika ada sekret yang keluar, kita bersihkan. Apakah sekretnya itu dari OE atau OIU atau adanya tanda kemerahan. Nah, setelah itu kita membuka spekulum secara perlahan, kita lepaskan. Nah, setelah itu kita letakkan pada larutan klorin. Nah, selanjutnya pemeriksaan bimanual. Nah, di sini kita menilai bagian dari vagina dan menilai konsistensinya apakah bebas atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Nah, setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan pada akneksia kanan dan kiri. Nah, di sini kita raba apakah terdapat benjolan, apakah ada massa atau tidak. Nah, setelah itu kita buka duk steril. Nah, setelah itu kita melepas handscoon ke dalam larutan klorin. Nah, selanjutnya di sini saya akan memasukkan AKDR pada bagian mulut vagina. Nah, setelah itu yang pertama kita masukkan dulu tenakulum arah jam 11. Lalu kita jepit. Nah, setelah itu kita masukkan sonde uterus secara hati-hati, dimasukkan 1 kali masuk ke bibir vagina. Nah, setelah itu kita lepaskan AKDR pada kemasan. Nah, setelah itu tanpa menyentuh bagian yang steril. Nah, setelah itu kita masukkan sampai menyentuh bagian serviks. Nah, setelah itu pada saat ada penekanan pada tahanan pada serviks, artinya AKDR sudah terpasang. Nah, setelah itu kita keluarkan tabung AKDR secara perlahan-lahan. Setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita potong bagian benang dan lepaskan secara hati-hati. Setelah itu kita lepaskan tenakulum. Nah, setelah itu kita amati, kita inspeksi. Jika terdapat perdarahan, kita melakukan pembersihan selama 30 detik sampai 60 detik. Nah, setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita membuka spekulum secara hati-hati. Nah, setelah itu kita buang ke larutan klorin.
Nah, pemeriksaannya telah selesai. Kita menyuruh pasien untuk memakai celananya kembali. Silakan Ibu memakai celananya kembali dan kembali ke ruang pemeriksaan. Oke Ibu, baik. Jadi Ibu, pemasangannya di sini sudah selesai, pemasangan AKDR-nya sudah selesai. Nah, jadi Ibu ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Nah, jadi yang pertama itu Ibu, Ibu harus mengecek atau memeriksa benangnya sendiri, benang AKDR-nya sendiri di rumah Ibu jadi pada saat Ibu mulai mulai buang air kecil, saya juga meminta Ibu untuk memeriksa benangnya. Tetapi pada saat Ibu tidak mendapatkan benangnya, saya sarankan Ibu untuk kembali melakukan pemeriksaan. Nah, setelah itu, yang kedua Ibu, jika terjadi efek samping atau hal-hal yang tidak diinginkan, nyeri atau adanya perdarahan, maka saya menyarankan juga Ibu untuk periksa kembali ke dokter. Dan pencabutannya ini Ibu dapat dilakukan kapan saja, dan mungkin itu saja Ibu. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Oh, tidak ada. Jadi Ibu sudah mengerti? Oh ya, sudah mengerti. Oke Ibu, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Adinda Nurul Sri Fitrianti dengan NIM 1054211090017. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya dengan Dr. Dinda. Saya bertugas di klinik ini pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu siapa namanya Bu? Ina, Dok. Dengan Ina di Ibu Ina. Ibu Ina, berapa umurnya Ibu Ina? 30 tahun. 30 tahun. Oke. Kalau boleh tahu apa keluhannya Ibu Ina datang ke sini? Udah, Dok. UDD atau KDRT. Oke Ibu, sudah berapa lama Ibu menggunakan ini? 3 tahun. 3 tahun Di. Oke Ibu, boleh tahu kenapa Ibu mau lepas KDRT-nya? Mau program lagi, Dok. Mau program lagi Di. Kalau boleh tahu ini Ibu sudah anak berapa? Kedua. Oh, anak kedua Di. Oke Ibu. Oh, jadi ini mau program anak ketiga ya Bu? Oke. Oke Ibu. Nah, jadi proses pencabutan AKDRT itu awalnya memang tidak jauh berbeda dengan proses pemasangan. Nah, jadi nanti saya akan melakukan pemasangan, pengeluaran. Setelah itu saya akan jepit benangnya, kemudian ditarik secara perlahan Ibu sampai AKDRT-nya keluar. Nah, rasanya itu Ibu tidak sakit, tetapi nanti saya akan meminimalisirkan sakitnya Ibu. Dan tetapi juga Ibu tidak usah khawatir karena tidak merasa Ibu rileks saja ya. Dan bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, bersedia dikit. Oke Ibu, silakan Ibu mengosongkan kandung kemihnya dan ke ruang pemeriksaan. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan AKDR. Jadi yang pertama itu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, jadi alat dan bahannya di sini terdapat bantal sebagai manikin, terdapat spekulum cucur bebek. Setelah itu terdapat klem untuk menjepit, crocodile forceps, terdapat alat untuk melakukan TTV, terdapat kasa steril, handscoon steril, antiseptik, dan AKDR. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Dan memakai handscoon.
Nah, jadi di sini kita melakukan terlebih dahulu disinfeksi pada genitalia eksterna dari luar ke bagian dalam atau dari lateral ke bagian medial. Nah, setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita memasang duk steril. Nah, setelah memasang duk steril, kita melakukan memasang spekulum dan kemudian kita kunci. Dan setelah itu kita lakukan inspeksi benang yang terdapat pada bibir porsio. Nah, setelah itu kita melakukan penjepitan dan tarik AKDR secara perlahan. Nah, kita menarik benang, setelah itu menarik batang AKDR sampai keluar di porsio vagina. Nah, setelah itu kita tunjukkan kepada klien atau pasien, tapi Bu, jadi AKDR-nya sudah terlepas ya. Oke. Nah, setelah itu kita keluarkan spekulum. Kita keluarkan secara perlahan dan semua alat dimasukkan ke larutan klorin bersamaan dengan sarung tangan. Ya, baik Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Jadi pada saat AKDR-nya dicabut, ini akan menumbuhkan kesuburan kembali kepada Ibu. Nah, jadi Ibu bisa melakukan program kehamilan